Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas responsi praktikum fisika dasar yang dimana saya akan mempresentasikan laporan kelima mengenai rangkaian listrik arus searah. Perkenalkan, saya Yonika Sindiana Prahmani, NIM 45124200009 dari Ilmu Lingkungan. Tujuan dari praktikum yaitu pada tujuan praktikum kali ini mengenai rangkaian listrik arus searah, yaitu yang pertama, menganalisis rangkaian listrik arus searah dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Tujuan yang kedua yaitu mampu mengukur tegangan dan arus listrik pada rangkaian pembagi tegangan dan pembagi arus. Kedua, landasan teori. Menurut Kartini, tahun 2018, arus listrik searah atau direct current adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensial tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah merupakan arus negatif, yaitu elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Liza tahun 2008 yaitu untuk menghasilkan arus listrik pada rangkaian dibutuhkan beda potensial. Satu cara untuk menghasilkan beda potensial ialah dengan baterai. Georg Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854 menentukan dengan eksperimen bahwa arus pada kawat logam sebanding dengan beda potensial tegangan yang diberikan ke ujung-ujungnya. I berbanding dengan V. Makin tinggi hambatan ini, makin kecil arus untuk suatu tegangan. Kemudian, mendefinisikan hambatan sehingga arus berbanding terbalik dengan hambatan. Ketika kita gabungkan hal ini dan kesebandingan di atas, kita dapatkan arus sama dengan tegangan dibagi hambatan, atau I sama dengan V dibagi R, atau hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R, yaitu tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan, dan dikenal dengan hukum Ohm. Dengan demikian, hukum Ohm bukan merupakan hukum dasar, tetapi lebih berupa deskripsi mengenai konduktor logam. Ishak tahun 2017 pada hukum Kirchhoff pertama, kuat arus yang masuk ke dalam titik percabangan A sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan B. Dan pada hukum Kirchhoff yang kedua didasari oleh hukum konservasi energi yang menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertutup, tegangan yang diperoleh dan tegangan yang berkurang haruslah sama besar. Pada rangkaian di atas, karena loop atau kurva melingkar searah dengan arus, yaitu E dikurang arus dikali hambatan sama dengan 0, atau E sama dengan I dikali R, yaitu tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Tahun 2016, rangkaian seri adalah rangkaian piranti-piranti listrik yang dihubungkan seri yang menyebabkan hanya ada satu rangkaian listrik yang sama nilainya. Jumlah penurunan tegangan ujung-ujung energi tahanan listrik yang dihubungkan seri sama dengan tegangan listrik total, yaitu PS. Yang digunakan yaitu V total atau tegangan seri sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3 itu V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan arus listrik total yaitu IS sama dengan nilai arus listrik yang mengalir pada setiap tahanan arus listrik, yaitu IS sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sehingga nilai total tahanan rangkaian menyatakan jumlah nilai dari tiap tahanan listrik yang dihubungkan seri, yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang piranti-piranti dihubungkan langsung dengan tegangan sumber utama. Kondisi yang menyebabkan masing-masing piranti bekerja pada tegangan sumber yang sama. Gambar yang tersedia ini,
terdiri dari 3 hambatan listrik yang dihubungkan paralel. Pada hubungan paralel ini tampak pada rumus rangkaian paralel, yaitu 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Gunakan pada praktikum kali ini yaitu rangkaian listrik arus searah, yaitu dengan menggunakan wire atau kawat atau kabel. Kemudian kita menggunakan baterai. Setelah itu kita dapat menggunakan resistor atau hambatan. Bisa juga kita menggantinya dengan lampu. Kemudian kita menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan pada rangkaian listrik. Kemudian kita menggunakan amperemeter untuk mengukur arus pada rangkaian listrik. Saya akan menjelaskan langkah kerja pada praktikum mengenai rangkaian listrik arus arah ini. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum rangkaian listrik arus searah ini. Pada praktikum rangkaian arus listrik searah ini hanya menggunakan laptop dan pad simulation sebagai alatnya. Kemudian di sini kita akan membuat rangkaian dengan 3 resistor. Yang pertama ini adalah resistor yang pertama, ini resistor kedua, dan ini adalah resistor yang ketiga. Kemudian membuat rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Berikut ini adalah contoh dari rangkaian seri. Kemudian menentukan nilai resistor bebas, namun membuat konstan untuk setiap rangkaiannya. Di sini pada rangkaian seri ini saya menentukan pada resistor yang pertama sebesar 3 ohm, pada resistor kedua sebesar 4 ohm, dan resistor ketiga sebesar 6 ohm. Setelah itu nantinya akan dibuat konstan untuk setiap rangkaian. Jadi pada rangkaian paralel dan pada rangkaian campuran pun sama besar hambatannya pada setiap resistor. Kemudian membuat nilai tegangan baterai sebesar 6 volt. Di sini tegangan sumber baterainya sebesar 6 volt, namun nanti akan divariasikan menjadi 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Nah, setelah itu kita mengukur arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Di sini terdapat amperemeter, fungsinya untuk mengukur arus listrik pada tegangan listrik searah ini. Yang pertama, di sini kita akan memasang pada masing-masing resistor yaitu amperemeter untuk mengetahui arus listriknya. Kemudian di sini terdapat voltmeter yaitu berfungsi untuk mengukur tegangan pada masing-masing resistor. Dan nantinya kita akan mengukur masing-masing tegangan pada resistor ini. Kemudian setelah itu memvariasikan tegangan menjadi 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Di sini maksud dari memvariasikan tegangan ini kita variasikannya melalui tegangan baterainya. Pada percobaan pad simulation rangkaian arus arah ini, saya akan mencoba rangkaian seri terlebih dahulu. Di sini terdapat sumber tegangannya yaitu baterai sebesar 6 volt. Kemudian terdapat 3 resistor dengan masing-masing hambatan yang berbeda yaitu 3 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Dan setiap hambatan itu terdapat amperemeternya. Nah, pada hambatan yang pertama sebesar 3 ohm dengan amperemeter sebesar 0,46 ampere. Kemudian pada hambatan yang kedua sebesar 4 ohm dengan
amperemeter atau arus sebesar 0,46 ampere. Kemudian pada hambatan yang ketiga atau R3 dengan arus IR3-nya dengan sebesar 0,46 ampere. Ini yang nantinya kita jumlahkan yang akan menjadi I total juga pada rangkaian seri ini. Kemudian kita akan mengetahui tegangan dari setiap hambatan. Pada hambatan yang pertama yang sebesar 3 ohm ini kita pasang kebalik sebesar 1,38 volt. Kemudian pada hambatan yang kedua kita pasang sebesar 1,85 volt. Kemudian pada R3 hambatan yang ketiga yaitu tegangannya sebesar 2,77 volt. Setelah ini kita akan mengubah tegangan baterai sebesar 9 volt, kemudian 12 volt, 15 volt, dan yang terakhir 18 volt. Yang nantinya kita akan ganti rangkaiannya menjadi rangkaian paralel, kemudian rangkaian campuran. Rangkaian paralel. Di sini terdapat 3 resistor dengan hambatan yang pertama, dengan hambatan sebesar 3 ohm, kemudian resistor kedua 4 ohm, dan resistor yang ketiga dengan hambatan 6 ohm. Kemudian dipasang dengan amperemeter, yaitu pada resistor pertama arus sebesar 2 ampere, kemudian arus yang kedua sebesar 1,50 ampere, dan arus yang ketiga sebesar 1,0 ampere. Dan di sini terdapat tegangan sumber baterai sebesar 6 volt yang nantinya akan divariasikan sebesar 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Sekarang kita akan mengukur tegangan dengan menggunakan alat ukur voltmeter. Pada rangkaian yang pertama terlebih dahulu, pada resistor yang pertama ini sebesar 6,0 volt. Kemudian pada hambatan yang kedua atau resistor yang kedua dengan tegangan sebesar 6 volt. Kemudian pada resistor yang ketiga dengan tegangan sebesar 6 volt. Pada resistor pertama, kedua, dan ketiga ini yang masing-masingnya hambatan sebesar 3 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm ini memiliki tegangan yang sama, yaitu sebesar 6 volt. Rangkaian campuran yang dimana pada resistor pertama dan resistor kedua ini merupakan rangkaian seri, sedangkan pada resistor yang ketiga itu merupakan rangkaian paralel. Bisa kita lihat resistor yang pertama masih tetap konstan, yaitu dengan besar 3 ohm, kemudian resistor yang kedua dengan besar hambatan 4 ohm, dan resistor yang ketiga dengan besar hambatan 6 ohm. Kemudian bisa kita lihat pada arus resistor pertama, kedua, dan ketiga memiliki perbedaan. Pada arus di resistor pertama dan resistor kedua ini memiliki nilai arus yang sama, yaitu sebesar 2,57 ampere. Sementara pada resistor yang ketiga ini memiliki arus dengan sebesar 3,00 ampere. Ini tegangan yang saya pakai adalah tegangan sumber pada baterai sebesar 18 volt. Kemudian kita akan mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Pada rangkaian yang pertama ini, pada resistor yang pertama maksud saya, sebesar 7,71 volt tegangannya. Kemudian pada resistor yang kedua dengan hambatan 4 ohm, besar tegangannya sebesar 10,29 volt. Sementara pada resistor yang ketiga dengan hambatan 6 ohm ini memiliki tegangan sebesar 18 volt.
tabel pengamatan. Berikut ini adalah contoh rangkaian seri pada tegangan baterai 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan yang terakhir 18 volt. Berikut ini adalah tabel pengamatan yang diperoleh dari rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel dengan tegangan baterai yang bervariasi seperti 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan yang terakhir 18 volt. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh data pengamatan pada rangkaian paralel seperti berikut ini. Berikut ini adalah gambar dari rangkaian campuran dengan tegangan baterai yang bervariasi sama seperti rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan kemudian diperoleh tabel pengamatan pada rangkaian campuran seperti berikut ini. Keenam, analisis data. Berikut ini terdapat hasil analisis data pada rangkaian seri, yaitu perhitungan arus dan tegangan secara teoretik dengan hukum Ohm, kemudian terlihat grafik pada rangkaian seri juga. Kemudian hasil perhitungan hambatan pengganti dari grafik, kemudian bandingkan dengan perbandingan secara teoretik. Kemudian pada rangkaian paralel terdapat hasil perhitungan arus dan tegangan secara teoretik dengan hukum Ohm, dan terlihat grafik pada rangkaian paralel. Kemudian terdapat hasil perhitungan hambatan pengganti dari grafik yang telah dibandingkan dengan perbandingan teoretik. Berikut ini adalah hasil perhitungan arus dan tegangan secara teoretik dengan hukum Ohm pada rangkaian campuran. Dan terlihat grafik pada rangkaian campuran dan hasil perhitungan hambatan pengganti dari grafik yang telah dibandingkan dengan perbandingan secara teoretik. Pembahasan listrik arus searah yang dimana arus dapat mengalir pada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Untuk menghasilkan arus listrik pada rangkaian dibutuhkan beda potensial. Salah satu cara untuk menghasilkan beda potensial ialah dengan baterai. Hambatan pun dapat dirangkai secara seri, secara paralel, bahkan rangkaian campuran. Dari data yang diperoleh dengan menentukan hambatan atau resistor konstan pada masing-masing rangkaian, yaitu R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Pada percobaan rangkaian seri berkaitan dengan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Dari data pengamatan, kuat arus dan pada titik-titik dalam rangkaian seri adalah konstan, yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Dan tegangan pada titik-titik dalam rangkaian seri adalah konstan, yaitu V total sama dengan VR1 ditambah VR2 ditambah VR3. Dan semakin tinggi tegangan baterainya, yaitu variasi tegangan baterai sebesar 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt, maka semakin cepat juga arus mengalir pada rangkaian. Perhitungan arus dan tegangan secara teoretik dengan hukum Ohm hasilnya sama dengan arus dan tegangan secara praktik yang nilainya telah ditentukan oleh PET simulation. Pada arus pertama, pada sumber tegangan baterai 9 volt sebesar 0,9 ampere secara teoretik. Sementara secara praktik, I1-nya itu pada sumber tegangan baterai 9 volt sebesar 0,69 ampere juga. Dari grafiknya pun menunjukkan garis ke arah atas yang menunjukkan peningkatan, serta hambatan pengganti R di teoretik sama dengan hambatan pengganti dari grafik, yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 yang sama dengan 13 ohm, R sama dengan V bagi I sama dengan 13 ohm juga. Nah, pada percobaan rangkaian paralel dengan resistornya yaitu R1 3 ohm, R2 4 ohm, dan R3 yaitu sebesar 6 ohm, sebenarnya berkaitan dengan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Kuat arus pada titik-titik dalam rangkaian paralel adalah konstan, yaitu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, sehingga didapatkan V total sama dengan I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3, dan tegangan pada titik-titik dalam rangkaian paralel adalah konstan. Tegangan sumber sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi,
Arus yang melalui tiap resistor dalam rangkaian pada umumnya berbeda, tetapi beda potensial pada ujung resistor haruslah sama. Dan semakin tinggi tegangan baterainya, yaitu variasi tegangan baterai 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt, maka semakin cepat juga arus mengalir pada rangkaian paralel. Perhitungan arus dan tegangan secara teoritik dengan hukum Ohm hasilnya sama dengan arus dan tegangan secara praktik yang nilainya telah ditentukan oleh path simulation. Misalnya pada arus pertama, pada sumber tegangan baterai 6 volt sebesar 2 ampere secara teoritik. Sementara secara praktik hasilnya juga 2 ampere. Dari grafiknya pun menunjukkan garis ke arah atas yang menunjukkan peningkatan. Sama halnya dengan grafik pada rangkaian seri, serta hambatan pengganti di teoritik sama dengan hambatan pengganti dari grafik, yaitu 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 yang sama dengan 1,33 ohm. Dan secara dari grafik, R6V sama dengan R9 volt sama dengan R12 volt sama dengan R15 volt dan R sama dengan 18 volt itu sebesar 1,33 ohm juga. Pada percobaan, rangkaian campuran tidak dapat dikelompokkan sebagai rangkaian seri dan rangkaian paralel, sehingga untuk menghitung atau menganalisisnya memanfaatkan hukum Kirchhoff, yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Sama pun halnya pada rangkaian campuran, semakin tinggi tegangan baterainya, yaitu variasi tegangan baterai 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt, maka semakin cepat juga arus mengalir pada rangkaian. Perhitungan arus dan tegangan secara teoritik dengan hukum Ohm, misalnya V1 pada sumber tegangan baterai 18 volt sebesar 7,71 volt, dan hasil secara praktik yaitu tegangan pertamanya atau V1-nya pada tegangan baterai sebesar 18 volt juga sama sebesar 7,71 volt juga. Dari grafiknya pun menunjukkan garis ke arah atas yang menunjukkan peningkatan, sama halnya dengan grafik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu: pertama, hukum Ohm dengan persamaan V sama dengan I kali R terbukti benar dengan hasil secara praktikum dengan teoritik. Dan hukum Kirchhoff dengan persamaan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 terbukti benar untuk membuktikan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke satu titik cabang sama dengan arus listrik yang keluar dari titik cabang. Kemudian hukum pembagi tegangan dapat membantu untuk mendapatkan nilai tegangan pada tahanan-tahanan yang terhubung pada rangkaian tanpa perlu menghitung arusnya terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.